Selamat siang Bapak dan Ibu, kami dari agensi Saptara akan mempresentasikan kampanye yang telah kami rancang untuk brand Lock and Lock. Pada presentasi ini, kami akan membahas mulai dari analisis brand, target pasar, strategi media, hingga rekomendasi kampanye yang kami usulkan. Saptara merupakan kreatif digital agency yang berfokus membantu brand berkembang melalui strategi digital, media sosial, dan storytelling yang relevan dengan target audiens kami. Sehingga kami percaya bahwa sebuah brand tidak hanya membutuhkan konten yang menarik, tetapi juga strategi komunikasi yang tepat agar mampu membangun hubungan dengan konsumennya. Selanjutnya, nama Saptara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 7 cahaya atau 7 bintang. Filosofi ini menggambarkan bagaimana setiap anggota tim memiliki kemampuan yang berbeda namun saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu membantu brand berkembang dan lebih dikenal dengan audiensnya. Selanjutnya, untuk visi Saptara adalah membantu brand tumbuh secara berkelanjutan melalui kreativitas dan strategi yang terarah. Sedangkan misi kami adalah membangun identitas brand yang kuat, menciptakan strategi yang relevan dengan audiens, serta menghadirkan kampanye yang mampu menciptakan engagement dan pertumbuhan bisnis. Kami melihat bahwa banyak brand yang saat ini sudah hadir di media sosial, namun belum memiliki identitas dan strategi komunikasi yang jelas. Karena itu, Saptara hadir untuk membantu brand mengubah insight menjadi strategi yang lebih efektif dan memiliki nilai jangka panjang. Nah, layanan yang kami tawarkan meliputi media sosial, strategi, content planning, content production, campaign development, social media management, serta digital advertising. Dengan layanan tersebut, kami berusaha membantu brand berkembang secara menyeluruh. Target klien Saptara mencakup UMKM, startup, personal brand, hingga bisnis yang ingin memperkuat positioning maupun melakukan rebranding. Setelah memperkenalkan agensi kami, selanjutnya akan dijelaskan mengenai brand yang menjadi klien dalam proposal ini. Baik, selanjutnya brand yang kami pilih adalah Lock and Lock. Jadi Lock and Lock itu adalah merek peralatan rumah tangga premium asal Korea Selatan yang didirikan tahun 1978. Terkenal dengan food container dan tumbler berkualitas tinggi, BPA free, serta tahan lama. Selanjutnya kami akan membahas segmentasi pasar dari brand Lock and Lock. Jadi dari segi demografi, di jenis kelaminnya yaitu targetnya pada laki-laki 25% dan juga perempuan 75%. Lalu untuk usianya terbagi menjadi dua, yaitu ada usia primer 20-35 tahun serta sekunder 36 tahun sampai 45 tahun. Dan untuk edukasinya yaitu orang-orang yang memiliki pendidikan D3 sampai S2. Dan untuk pekerjaannya yaitu mahasiswa, karyawan kantoran, profesional, dan juga ibu rumah tangga modern. Lalu untuk generasinya yaitu terbagi menjadi dua, yaitu Gen Z dan juga milenial. Dan untuk family membersnya yaitu targetnya adalah single dan juga pasangan tanpa anak, serta keluarga kecil yang memiliki 2-3 anak. Lalu untuk targetkan orang yang menengah ke atas. Lalu untuk statusnya yaitu single dan juga menikah. Dan untuk etnis serta agamanya yaitu multi etnis dan juga universal. Selanjutnya pada segi geografi, untuk wilayahnya yaitu perkotaan dan juga semi urban. Lalu untuk iklimnya tropis, dan juga untuk infrastrukturnya yaitu retail modern ataupun e-commerce. Lalu untuk populasi mobilitasnya yaitu mobilitas tinggi. Lalu untuk budaya lokalnya yaitu modern lifestyle ataupun healthy living. Dan populasinya yaitu kepadatan tinggi dan juga aktivitas yang tinggi. Selanjutnya akan saya jelaskan secara psikografis. Jadi, secara psikografis, konsumen Lock and Lock ini mereka yang memiliki gaya hidup modern, aktif, dan cukup
peduli tentang kesehatan serta lingkungan. Selanjutnya, kemudian secara psikografis juga mereka yang mulai mengurangi penggunaan produk sekali pakai dan lebih memilih produk reusable yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Selanjutnya, untuk behavioral atau perilaku dari sisi ini, konsumen lock and lock yaitu mereka yang merupakan pengguna yang loyal karena kualitas produk yang baik dan pengalaman penggunaan yang memuaskan. Selanjutnya, dari sisi behavioral juga kita menargetkan mereka yang menggunakan tumbler secara rutin untuk aktivitas kuliah, bekerja, olahraga maupun perjalanan. Untuk keputusan pembelian konsumen lebih banyak dipengaruhi dari kualitas, desain, dan manfaat produk dibandingkan harga. Selain itu, mereka juga yang aktif mencari informasi produk melalui media sosial dan e-commerce sebelum melakukan pembelian. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide analisis top brand, yang dimana kami membandingkan Lock and Lock itu dengan dua kompetitor utama, yaitu Lion Star dan juga Claris. Dan pada Lion Star ini, dia unggul dari sisi harga yang terjangkau dan mudah ditemukan di berbagai toko seperti pasar, minimarket, ataupun warung-warung yang berada di pinggir jalan. Dan selanjutnya, ini kita masuk ke brand Lock and Lock sendiri. Lock and Lock ini memiliki keunggulan pada kualitas yang premium, daya tahan suhu, dan desain modern. Juga brand image si Lock and Lock ini udah sangat kuat dibandingkan dengan Lion Star dan juga Claris. Dan untuk kompetitor terakhir yaitu ada Claris, yang dimana kalau Claris ini menawarkan harga yang ekonomis, tapi dia juga mengeluarkan variasi warna yang cukup banyak. Lalu selanjutnya kita masuk slide ke USP. Dan dari sini kita menganalisis bahwa Lock and Lock ini bisa memposisikan dirinya sebagai produk premium yang menawarkan kualitas dan juga pengalaman pengguna yang lebih baik dibandingkan kompetitornya seperti Lion Star dan juga Claris. Dan dari distribusinya itu juga cukup luas melalui toko fisik maupun platform e-commerce. Next, untuk berdasarkan STP, Lock and Lock ini menargetkan konsumen urban yang memiliki gaya hidup sehat dan juga aktif. Dan dari positioningnya yang dibangun oleh Lock and Lock sendiri sebagai tumbler premium yang stylish, tahan lama, dan juga mendukung gaya hidup modern. Next, dari analisis SWOT yang sudah saya jelaskan tadi, ternyata kekuatan utama Lock and Lock adalah kualitas produknya dan juga desain modern, juga kemampuan menjaga suhu minuman. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya setelah menentukan target pasar dan positioning dari Lock and Lock, kita nyusun strategi komunikasi melalui pendekatan ATL, BTL, dan DTL. Di sini ada above the line atau ATL. Jadi di sini kita menggunakan 3 aktivitas utama, yaitu digital video campaign, public relation campaign, serta KOL dan influencer campaign. Pada digital video campaign, Lock and Lock berkolaborasi dengan tren pop culture dan konten lifestyle yang sedang relevan dan untuk menarik perhatian Gen Z yang profesional. Lalu selanjutnya itu ada kegiatan brand campaign dan PR. Melalui kegiatan Fun World, Lock and Lock membangun hubungan positif dengan masyarakat dan memperkuat citra brand sebagai perusahaan yang peduli dengan lingkungan. Campaign ini juga meningkatkan awareness serta engagement konsumen melalui aktivitas langsung yang melibatkan banyak peserta. Lalu yang terakhir ada QAL dan influencer campaign. Jadi Lock and Lock bekerja sama dengan influencer lifestyle maupun public figure untuk meningkatkan awareness sekaligus memperkuat brand image serta tumbler premium yang modern dan fashionable. Next. Nah, lalu selanjutnya ada BTL atau below the line. Jadi strategi pertama itu ada event
dan booth activation. Jadi dalam kegiatan ini, Lock and Lock menghadirkan pop-up store di pusat perbelanjaan sehingga konsumen dapat melihat, mencoba, dan merasakan langsung kualitas produk. Yang kedua ada product trial dan sampling. Jadi melalui kegiatan ini kayak kampus Tumbler Day gitu. Jadi konsumen bisa coba langsung fitur thermal dan material dari keunggulan produk si Lock and Lock ini. Dan yang terakhir ada sponsorship dan collaboration. Jadi ini tuh kayak komunitas healthy lifestyle dan kegiatan ramah lingkungan seperti Car Free Day gitu. Next. Jadi untuk melengkapi strategi komunikasi, kita menggunakan pendekatan through the line yang mengintegrasikan media digital dan aktivitas penjualan. Nah, strategi pertama itu ada social media dan QOL marketing melalui Instagram dan TikTok yang berisi edukasi produk, tips penggunaan Tumblr, serta konten lifestyle yang relevan dengan target audience. Yang kedua ada e-commerce integration, jadi melalui iklan digital ini seperti Meta Ads dan Google Ads yang mengarahkan audiens langsung ke marketplace seperti Shopee, Tokopedia, maupun Lock and Lock Mall. Dan yang terakhir ada omnichannel experience atau online to offline, jadi melalui kupon digital yang dibagikan di social media bisa langsung ditukerin langsung ke toko fisiknya. Jadi dengan pendekatan TTL ini konsumen dapat bergerak dari tahap awareness, consideration hingga purchase dalam satu alur komunikasi yang terintegrasi. Oke, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kami memilih big idea utama yaitu reveal the future. Next. Nah, kampanye ini mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai melalui kebiasaan sederhana, yaitu menggunakan tumbler dan melakukan refill air minum. Nah, dengan kampanye ini, Lock and Lock tidak hanya menjual produk, tetapi juga menawarkan solusi gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Next. Program utamanya dari kampanye ini adalah konsumen yang membeli tumbler Lock and Lock selama periode kampanye akan mendapatkan akses refill air minum gratis di store yang berpartisipasi, yaitu dari 1 Juni sampai 31 Agustus 2026. Next. Nah, pesan utama dari kampanye ini adalah beli sekali, isi ulang berkali-kali. Selain refill station, akan tersedia area edukasi yang memberikan informasi mengenai pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik. Next. Nah, tujuan kampanye ini adalah meningkatkan awareness, mendorong pembelian produk, mendukung sustainability. Tujuan kampanye ini adalah meningkatkan awareness, mendorong pembelian produk, serta mendukung sustainability dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Untuk menunjukkan dampak nyata kampanye, akan tersedia counter yang menampilkan jumlah botol plastik yang berhasil dikurangi serta jumlah partisipasi secara real time. Next. Nah, selain kampanye utama, kami juga menyediakan 2 alternatif kampanye yang dapat menjadi pilihan tambahan. Yang pertama itu ada alternatif campaign dan closing. Nah, alternatif ini adalah namanya temperature that moves with you. Kampanye ini berangkat dari kebutuhan mahasiswa dan pekerja muda memiliki mobilitas tinggi. Program utamanya adalah temperature journey challenge, yaitu konsumen membagikan aktivitas mereka bersama Tumblr Lock and Lock di media sosial. Kampanye ini juga dilengkapi area demonstrasi ketahanan suhu untuk membuktikan secara langsung kualitas produk Lock and Lock. Tujuan utamanya adalah meningkatkan awareness, engagement, dan memperkuat positioning Lock and Lock sebagai tumbler yang mendukung mobilitas tinggi. Next.
Alternatif yang kedua itu ada Nah, berbeda dengan alternatif sebelumnya yang berfokus pada fitur produk, kampanye ini lebih menekankan hubungan emosional antara konsumen dan brand. Program utamanya adalah My Lock and Lock Moment, yaitu konsumen membagikan cerita, foto, atau video momen favorit mereka bersama Tumblr Lock and Lock. Aktivasi dilakukan melalui photo booth dan momen wall experience untuk meningkatkan interaksi konsumen dengan brand. Tujuan kampanye ini apa sih? Tujuan kampanye ini adalah membangun emotional connection, meningkatkan engagement, dan memperkuat loyalitas konsumen. Dari ketiga ide yang kami kembangkan, kami memilih Reveal the Future untuk rekomendasi utama karena tidak hanya menonjolkan keunggulan produk, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap isu lingkungan yang relevan dengan positioning Lock and Lock saat ini. Udah? Baik, sekian dari agensi Saptara. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?